Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alan Putera Tumor dari kelas TI 3E. Kali ini saya akan menunjukkan video hasil laporan dari tugas 11 dari mata kuliah komputasi multimedia, itu tentang memainkan dan memanipulasi sound. Oke, pada kali ini kita akan menunjukkan latihan praktikum pertama, yaitu matching audio pitch pada kecepatan animasi. Dan di sini kita menggunakan project aset bernama animatedrocket.vpx. Lalu setelah itu kita membuat pada inspektor, pada import setting, kita pilih animation, lalu pilih pada clip take 001. Ya, ini kita klik, lalu kemudian pada loop time itu kita centang, lalu kita apply. Setelah itu kita drag ini ke dalam sini, ini sudah ada. Lalu kita mengimport engine sound.wave. Kita perlu mengimport di new asset. Itu. Pada di sini, nah ini engine sound. Ini sudah saya import, ini dia. Lalu kemudian pada audio source kita pada animatedrocket kita drag engine sound tadi itu ke dalam audio clip. Jadi ini kita taruh sini, ini sudah ada. Lalu kemudian kita centang ini loop seperti ini agar suaranya itu berjalan terus. Setelah itu kita membuat controller pada project. Jadi kita pilih animation controller dan saya buat ini. Lalu kita masuk kepada animator. Setelah itu kita membuat sebuah state baru. State empty. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita ganti namanya menjadi spin. Lalu pada motion kita pilih take 001 yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kemudian kita kembali pada hierarki dan kita pilih animatedrocket. Lalu pada bagian animator kita ubah nilai controller menjadi rocket controller. Jadi ini itu kita isikan rocket controller ini yang telah kita buat tadi. Jadi kita hanya tinggal drag saja ke dalam itu, dan apply root motion tidak dicentang. Lalu kemudian kita membuat sebuah script, si subscript bernama change pitch, yang codingannya itu seperti ini. Nah, pada change pitch ini kita mendeklarasikan sebuah float bernama Excel, min speed, max speed, animation sound, dan juga speed. Dan nilainya itu ada 0,5 float, 0,0, 2,0, 10.0, dan juga 0.0 float. Lalu kemudian kita membuat private animator dan juga audio source. Lalu pada voice start kita mengambil komponen dari animator dan juga audio source. Lalu speed sama dengan animator kali speed, dan accelerocket sebesar 0 float. Lalu pada void update kita membuat inputan key yaitu alpha 1 dan alpha 2. Itu alpha 1 itu sebagai akselerasi dan juga alpha 2 itu sebagai deselerasi. Lalu terakhir adalah kita membuat void accelerocket yang di dalamnya terdapat float excel.
di mana speed itu adalah menambah akselerasi dan juga if climb speed, min speed dan juga max speed. Lalu untuk float sound speed yaitu animator speed dikalikan animation sound ratio yang sama dengan sound pitch. Seperti itu. Lalu kita hanya tinggal coba itunya suaranya. Jika kita tekan tombol play, maka akan terdengar suara mesin dari apa ini namanya, tower atau apa ini yang bergerak seperti itu. Jadi jika kita play maka akan muncul suaranya seperti itu. Jika kita tekan tombol 1 atau tombol 2 maka roketnya akan berhenti bergerak, bukan berhenti bergerak tapi melambat seperti itu. Oke, praktikum 1 telah selesai. Kita lanjut ke praktikum 2, yaitu simulate acoustic environment with reverb sound. Nah, pada praktikum 2 ini kita mengimport sebuah package bernama reverb sound. Nah, kemudian pada reverb sound itu kita masukkan reverb scene yang sudah ada. Ada ini, nah ini. Saya ganti dulu ke scene. Nah, jadi kita mengimport dulu menuju package custom, lalu kita ganti all file, kemudian kita pilih reverb sound. Nah, ini kita pilih, lalu akan muncul pada aset. Lalu kita masuk ke dalam reverb sound, folder reverb sound, dan ini kita buka, yang hasilnya akan muncul pada hierarki. Lalu kemudian di dalam folder reverb sound itu terdapat sebuah file prefab bernama signal. Nah, file signal ini kita masukkan ke dalam hierarki. Jadi kita masukkan sini, ready, sudah kita masukkan. Lalu kemudian kita copy sebanyak 5 kali. Kita copy sebanyak 4 kali sehingga terdapat 5 objek signal. Lalu kemudian kita tata seperti ini. Bagaimana caranya? Pada shaded ini kita ubah menjadi wireframe. Lalu kita tinggal geser sedikit ke atas untuk mengatur. Ya, seperti ini. Lalu kita pilih ini 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sejajar. Jika ingin mengubah kita hanya perlu menggesernya saja. Seperti itu. Lalu kemudian kita membuat sebuah audio reverb sound. Membuatnya itu ada pada hierarki. Jadi kita pilih hierarki, pilih tanda plus di pojok kiri, lalu kita pilih audio, lalu kita pilih audio reverb sound. Lalu kemudian kita pilih itu. Nah, lalu maka akan muncul sebuah audio reverb sound yang berada pada tengah terowongan. Lalu kemudian kita pada inspektor itu kita ubah minimal distance-nya menjadi 6 dan maksimal distance-nya adalah 18. Lalu pada reverb preset kita ubah menjadi tone corridor. Nah, jika sudah selesai kita tinggal perlu mencobanya saja. Coba kita play. Nah, terdapat sebuah suara tapi sangat kecil, sangat pelan. Namun jika kita dekati, maka suaranya akan menjadi lebih besar atau mendekat. Lalu jika kita menuju ke
objek selanjutnya juga sama seperti sebelumnya. Suara objeknya akan mengeras dan mengecil. Seperti itu. Oke, praktikum 2 sudah selesai. Lalu kemudian kita menuju praktikum 3. Pada praktikum 3 ini yaitu preventing an audio clip from restarting if it already playing. Jadi jika suaranya itu sudah di play atau sudah berjalan, kita bisa memutarnya kembali. Caranya adalah kita membuat sebuah empty object baru, lalu beri nama sebagai audio object. Membuatnya itu ada pada sini di pojok kiri, yaitu create empty, lalu kita menamainya menjadi audio object. Lalu sekali lagi kita mengimport sebuah aset bernama engine sound. Kebelasan. Kita import engine sound, lalu kita masukkan. Kemudian kita pada audio object itu menambahkan sebuah komponen bernama audio source. Ini kalau akan muncul ini. Lalu engine sound ini kita masukkan ke dalam audio clip. Nah, ini sudah ada isinya. Lalu kemudian kita membuat sebuah script bernama void release sound start. Nah, ini dia. Jadi pada void release sound start ini kita mengkreasikan sebuah audio source juga text message. Lalu pada void update status message-nya adalah play sound. Lalu ada sebuah kemungkinan, yaitu if jika audio source-nya itu berjalan atau bermain atau playing, maka akan ada status message yaitu sound playing. Lalu message-nya itu ada pada message.text. Lalu jika pada public void play sound if not playing, jika seandainya tidak berjalan suaranya, maka kita akan ada pilihan untuk memulai suaranya untuk berjalan atau berbunyi seperti itu. Oke. Lalu kemudian kita memasukkan script tersebut ke dalam audio object. Setelah itu kita membuat sebuah UI button, yaitu kita namai play sound button. Lalu kemudian dengan ini kita masukkan ke dalam play sound button. Lalu pada on click ini kita menambahkan tombol plus hingga ada variabelnya satu lagi. Lalu kita masukkan play sound tadi yang sudah kita tombol play sound ini ke dalam sini. Lalu kita pilih avoid release sound yang ada pada koordinat yang sudah kita tambahkan ke dalam tombol, dan juga kita pilih play sound if not playing. Jadi jika suaranya tidak berjalan, maka kita akan menekan tombolnya dan suaranya akan berjalan kembali. Lalu pada audio source-nya ini kita masukkan audio object yang telah kita buat tadi. Juga message-nya ini kita masukkan dari teks ini. Oke, langsung saja kita play. Oke, pada awal terdapat suara mesin yang sudah berjalan dan sudah berhenti. Lalu tadi ada indikasi playing sound, artinya suaranya sudah berjalan. Lalu jika kita play lagi, nah, maka akan muncul kembali suaranya dan muncul pesan sound playing. Artinya praktikum 3 sudah selesai. Kemudian lanjut ke tugas. Pada tugas ini kita menambahkan
file project partikel 1 dan partikel 2. Jadi kita menggabungkan partikel 1 dan 2 di sini. Sini cukup simpel sebenarnya, kita hanya tinggal masukkan kembali animated object yang telah kita buat sebelumnya tadi. Lalu kita lakukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita membuat audio source, lalu mengimport engine sound pada audio clipnya. Setelah itu kita pilih loop dan play on object. Kemudian kita juga memasukkan scene reverb scene yang ada pada partikel 2 ke dalam hierarki. Lalu kita tinggal menginputkan sebuah audio reverb sound. Lalu kita memasukkan sebuah objek sinyal, dan kita copy sebanyak 4 kali. Seperti itu, dan kita juga memasukkan codingannya juga ada pada animator dan reverb scene. Dan kita play. Maka suara mesin pada tower sebelah kanan itu akan berbunyi, dan juga suara bel pada sinyal itu juga akan berbunyi. Yang suaranya itu akan semakin menjauh jika kita menjauh dari bel ini. Lalu ini juga berlaku untuk pada tower ini, jadi suaranya juga akan terdengar. Oke, seperti itu. Baik, sepertinya sudah selesai partikel 11. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.